Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahowu. Ya Ahowu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 10. Bersoraklah hai alam semesta. Jemaat, marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau, dengan Roh Kudus. Amin. Puji-pujian
Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian KK nomor 442, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya
menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung nomor 386, Tuhan inilah persembahan.
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan oleh karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ketika kami boleh bersekutu, beribadah, memuji-muji dan memuliakan Engkau, kami juga membuka kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan kami juga dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati kami ketika sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga dengan ayat 17 yang menyatakan perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata
dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis, selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat pertama Korintus ini yang menjadi bacaan firman Tuhan kita ditulis oleh Rasul Paulus berkaitan dengan persoalan yang muncul di jemaat, terutama mengenai kesatuan jemaat. Jemaat Korintus merupakan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus melalui pelayanan Injilnya di kota Korintus yang merupakan kota besar karena sebagai ibu kota daerah Akaya dan sebagai pusat perdagangan yang sangat ramai dan terbuka pada saat itu. Sehingga Korintus banyak dikunjungi oleh para pedagang dari negara lain yang keluar masuk ke kota tersebut. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya pengaruh dan budaya asing yang masuk ke kota Korintus, sehingga banyak agama, ajaran, aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kota Korintus, dan tentu juga mempengaruhi kehidupan jemaat, terutama yang menyangkut kesatuan jemaat. Ancaman terhadap keutuhan dan keesaan jemaat nampak dalam bacaan firman Tuhan ini. Penyebabnya karena adanya kelompok-kelompok di antara mereka yang masing-masing menonjolkan diri dengan cara mengunggulkan, bahkan mengkultuskan tokoh-tokoh pewarta Injil yang pernah mengunjungi mereka. Persoalan lebih bersifat pribadi ketimbang teologis, sehingga mengakibatkan terjadinya pengkotak-kotakan atau pengelompokan dalam kehidupan jemaat, bahwa ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan ini Paulus mengingatkan jemaat Korintus kepada hubungan mereka dengan Kristus. Dan Paulus menyapa jemaat sebagai saudara-saudara. Itu berarti mereka juga harus menjadi saudara bagi seorang terhadap yang lain.
Oleh karena itu Paulus menegaskan supaya tidak ada perpecahan dalam jemaat. Sebaliknya mereka seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Bagi Paulus, ketika jemaat hidup seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir, akan membawa jemaat kepada hidup dalam persekutuan yang mesra. Tidak ada perpecahan. Persekutuan yang didasarkan pada iman dan kasih di dalam Kristus, dan itu terlihat bagaimana jemaat saling menerima satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, jika jemaat hidup dalam perpecahan, kesaksian mereka sebagai umat Tuhan tidak akan berdampak bagi lingkungannya. Paulus juga mengatakan bahwa ia diberitahu orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di jemaat. Itu dikatakan dalam ayat yang 11. Dalam hal ini Paulus tidak merahasiakan sumber berita yang ia peroleh agar tidak menimbulkan prasangka buruk atau fitnah dan pada akhirnya merusak persekutuan jemaat. Perselisihan jemaat yang dimaksud adalah bahwa telah terjadi pengelompokan atau pengkotak-kotakan yang dikarenakan jemaat masing-masing mengkultuskan pemberita-pemberita Injil yang pernah melayani jemaat Korintus, sehingga dikatakan ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, dan ada juga golongan Kristus. Itu dikatakan dalam ayat 12. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka golongan Paulus, kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang bertobat karena pelayanan Paulus. Di satu sisi, Paulus menghargai kesetiaan mereka, namun di sisi lain, Paulus tidak menghendaki adanya perselisihan atau perpecahan dalam jemaat. Sedangkan Apolos adalah menggantikan Paulus di Korintus. Apolos memiliki kepandaian dalam berpidato dan itu sangat menarik sekali bagi orang-orang Yunani. Selain itu, ia memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab sehingga hal ini menarik sekali bagi orang-orang Yahudi. Paulus sangat menghargainya. Kemudian golongan Kefas ini menunjuk pada Petrus, Rasul Yesus Kristus yang pernah melayani di Korintus. Pengkultusan akan Petrus ini kemungkinan karena Petrus adalah salah satu dari murid atau Rasul Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang mengikut dan memujanya. Paulus menyebut ada juga golongan Kristus. Ini mau menegaskan sekaligus mengoreksi jemaat yang masih hidup dalam kelompok-kelompok yang masing-masing menonjolkan para pemberita Injil yang melayani di Korintus, sehingga jemaat menjadi terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Dalam hal ini Paulus mau mengatakan bahwa di atas semuanya itu Kristuslah yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam Kristuslah orang memperoleh kebebasan rohani, sehingga tidak lagi terbelenggu oleh berbagai hal yang sifatnya duniawi, yang mengutamakan kelompoknya atau tokoh yang mereka puja. Paulus menegaskan lagi dalam ayat 13, dikatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalib karena mereka? Dan jemaat dibaptis dalam nama Paulus. Kata-kata Paulus ini mau menegaskan bahwa jemaat Kristen di Korintus adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan telah menerima tanda keselamatan dengan dibaptis di dalam Kristus. Harusnya Kristus yang ditinggikan dan diikuti mereka, bukan Paulus, Apolos, Kefas, dan sebagainya. Paulus juga mau mengoreksi sikap jemaat Korintus yang mengelompokkan diri karena mengkultuskan dan menonjolkan serta memuja dan mengidolakan manusia yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Paulus menjelaskan
bahwa Kristus itu satu, tidak terbagi-bagi. Kristus untuk semua. Dan jika jemaat menciptakan kelompok-kelompok, hal itu sama saja dengan membuat Kristus menjadi terbagi-bagi. Sumber pelayanan gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang harus menjadi pusat, bukan manusianya. Kemudian Paulus menjelaskan bahwa tidak banyak orang yang Paulus baptiskan, sehingga hal tersebut tidak menjadi alasan untuk jemaat mengatakan bahwa mereka telah dibaptis dan dalam nama Paulus. Karena Paulus diutus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu ia lakukan bukan dengan hikmat dunia yang mengutamakan perkataan seperti yang disukai orang-orang Yunani. Semuanya itu dikatakan Paulus supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Itu artinya membaptis bukanlah tugas utama Paulus. Tapi jika ia harus membaptis orang, ia akan melakukannya di dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bercermin dari firman Tuhan ini, sebagai warga jemaat, kita harus memahami bahwa gereja Tuhan adalah satu adanya, karena Tuhan sendiri yang mendirikannya. Tuhan Yesus juga dalam doanya, dalam Yohanes 17, menghendaki supaya umat Tuhan atau gereja hidup dalam kesatuan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa jemaat itu digambarkan sebagai satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota, di mana Kristus adalah kepala. Oleh karena itu sebagai warga jemaat, kita juga harus memahami peran dan tugas kita untuk menghidupi dan memaknai kesatuan atau keesaan gereja itu dengan benar, dan kita harus senantiasa waspada terhadap ancaman perpecahan gereja, baik dari dalam maupun dari luar. Kita harus sadari, bahkan akui, bahwa perpecahan jemaat atau gereja seperti yang disaksikan Paulus melalui jemaat Korintus juga masih terjadi hingga saat ini, meski bentuknya berbeda. Jika dalam jemaat Korintus perpecahan yang terjadi bukan lebih bersifat teologis, tapi pada pengkultusan tokoh-tokoh pemberita Injil. Tapi dalam konteks saat ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih, perpecahan menyangkut segala aspek, baik secara teologis maupun pengkhotbah-pengkhotbah yang diidolakan, juga tujuan-tujuan pribadi lainnya, bahkan yang menyangkut materi. Dalam kehidupan dunia saat ini, kita harus sadari bahwa intelektual manusia sangat mendominasi. Dengan intelektualnya, manusia mencoba tarik sana, tarik sini untuk menafsirkan kebenaran Alkitab yang sesuai dengan keinginannya. Disadari atau tidak, hal tersebut menyangkut kepentingan atau tujuan diri sendiri, tapi dibungkus dengan nama Kristus, atau dibungkus dengan dalih pemberitaan akan Kristus dan sebagainya. Sehingga muncul doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran lain atau ajaran-ajaran baru, tapi sebenarnya hanya untuk mengejar popularitas atau keuntungan pribadi, atau agar dilihat sebagai pengkhotbah yang hebat dan sebagainya. Kita menyadari juga bahwa orang-orang yang mendengarkan itu juga berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka dalam menangkap akan firman Tuhan juga berbeda-beda. Kita juga pahami banyak orang Kristen baru, khususnya yang belum dewasa, yang haus, yaitu haus akan sesuatu yang menghibur dan menguatkan, sehingga mereka mencari tokoh idola dalam tanda kutip yang bisa memenuhi apa yang diinginkannya, seperti pengkhotbah yang khotbah-khotbahnya bisa membuat orang tertawa, pengkhotbah yang menimbulkan decak kagum dalam gaya bicaranya, pengkhotbah yang sedemikian rupa menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab dan sebagainya. Sehingga tidak dipungkiri muncul sekte-sekte dalam gereja
yang menempatkan tokoh-tokoh yang diidolakan tersebut yang disamakan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Semuanya itu harus kita sadari dan waspadai. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan intelektual manusia dalam menafsirkan kebenaran firman Tuhan, tetapi peran Roh Kudus menjadi sangat penting dan menentukan. Orang menjadi percaya dan menerima Yesus dan ajarannya itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia, sekalipun dengan kemampuan intelektual yang dimiliki. Hal ini yang harus kita sadari. Terlebih bagi kita sebagai warga jemaat GPIB dalam menyikapi berbagai ajaran dan paham-paham kekristenan yang beredar saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memiliki pemahaman iman GPIB yang memberikan arah bagi kita dalam menentukan sikap dalam menghadapi berbagai ajaran dan aliran-aliran kekristenan yang ada. GPIB memiliki historis dan doktrin yang berbeda, yang dasar idealnya adalah kebenaran firman Tuhan. Berbeda bukan berarti yang paling benar, tapi itulah yang menjadi pegangan kita sebagai warga jemaat GPIB ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran dan aliran yang sedang beredar saat ini, agar kita tidak diombang-ambingkan sehingga tidak memicu perpecahan dalam gereja Tuhan. Memang dalam situasi dan kondisi seperti demikian dalam perkembangannya ada dua kecenderungan. Di satu sisi orang akan semakin jauh dari ajaran yang murni yang sesuai dengan firman Tuhan, atau sebaliknya di sisi lain orang akan menjadi lebih kekeh dengan berpegang pada ajaran Kristen Ortodok. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perpecahan dalam gereja, sikap kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah pertama, kita harus memiliki kepekaan. Kepekaan itu penting. Kepekaan dalam melihat perbedaan. Perbedaan itu baik. Perbedaan itu tidak salah. Tapi kita punya doktrin atau ajaran sendiri yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus back to the Bible, kembali kepada ajaran yang murni yang ada di dalam Alkitab, bukan ajaran Alkitab yang sudah dimodifikasi dengan pemikiran-pemikiran dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya menerima, tapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita juga mencerna dan menelaah apakah ajaran yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang kita yakini yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan mengandalkan hikmat dan kemampuan diri sendiri ketika kita membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan, tapi senantiasa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Relasi yang benar dengan Tuhan menjadi penting dan menentukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan mencampurkan pemberitaan Injil atau pemberitaan tentang Kristus dengan kepentingan atau tujuan pribadi. Apapun tujuan pribadi itu, tapi pemberitaan tentang Kristus harus diberitakan secara murni, utuh. Tujuannya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan mengambil kemuliaan Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita semua adalah alat yang dipakai Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dan sebagai alat, jangan mengeklaim diri kita yang paling benar, terus kita saling menghakimi. Tapi biarlah kita menghargai satu dengan yang lain, serta melakukan tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing dalam sikap takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan di dalam jemaat sendiri, kita juga harus menyadari adanya perbedaan dalam persekutuan, seperti perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan atau pendapat dan sebagainya. Semuanya itu janganlah sebagai pemicu perselisihan, apalagi perpecahan. Kita harus sadari bahwa
perbedaan itu justru memperkaya persekutuan sehingga harus disikapi dengan bijak, dengan baik, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita juga harus dapat melihat orang lain itu bagian dari persekutuan dan menghargai perbedaan yang ada dan tetap mau berperan untuk membangun dan memajukan persekutuan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, dalam perbedaan kita masing-masing harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup bersama, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dipuji bukan keinginan dan ambisi manusia semata. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan dan persekutuan, tujuannya agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita kembangkan sikap yang membangun dalam pelayanan dan persekutuan, yaitu dengan mengembangkan sikap saling mengasihi dan menghargai. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain ketika kita berbeda pandangan dan pendapat dengan orang lain tersebut. Tapi biarlah kita masing-masing menaruh hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus dan mencari kehendak-Nya. Itu berarti kita saling merendahkan hati sama seperti Kristus yang rendah hati, sehingga tidak akan terjadi perselisihan atau perpecahan dalam jemaat. Kita semua harus berperan dan berpartisipasi bagi kemajuan dan pertumbuhan persekutuan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saat ini kita sebagai persekutuan jemaat akan merayakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan karya penebusan Kristus di kayu salib. Biarlah perayaan perjamuan kudus sedunia ini menyemangati dan membaharui motivasi kita untuk terus menjaga dan merawat keesaan gereja dengan memelihara kemurnian ajaran sesuai kebenaran firman Tuhan dan menjaga kesatuan kesaksian akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Selamat mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari bersaat teduh. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita bersama semua orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Perjamuan kudus
Panggilan mengikuti perjamuan kudus. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita masuk dalam persiapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurangpercayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu, karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan.
Dengarlah amanat perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darah-Nya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semua.
Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Roti dan anggur dibagikan. Jemaat dipersilahkan mengambil roti dan anggur secara bersamaan. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsong datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion, pengantinmu dekat, Ia membawa perhiasan bohong, tebusan kasih. Sion, pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya dan patuhi Dia lulu dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati saat ini, untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Mampukan kami agar kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, dalam kehidupan bergereja kami, dan juga dalam kehidupan di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan. Kami juga bersyukur di mana Tuhan memperkenankan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah berkat perjamuan kudus Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga penghayatan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menebus dan menyelamatkan kami dari dosa menjadi penghayatan yang terus kami hidupi dan maknai dalam kehidupan kami setiap hari,
sehingga kami dimampukan untuk senantiasa berpegang teguh pada iman dan kepercayaan kami akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan juga memampukan kami agar kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati GPIB dalam seluruh pelayanannya. Tuhan juga memberkati pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 yang rencananya akan digelar di Surabaya sebagai titik kumpul utama pada tanggal 26 sampai 31 Oktober. Tuhan memberkati seluruh persiapannya, memberkati panitia pelaksana, memberkati fungsionaris majelis sinode, dan juga utusan-utusan jemaat. Kami juga menyerahkan kehidupan gerejamu, GPIB Baskara Surabaya. Tuhan memberkati seluruh pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang ada. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan yang Tuhan telah panggil, Tuhan pilih, Tuhan utus. Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat, dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami mau menyerahkan seluruh presbiter, kami juga mendoakan untuk PHMJ, kami juga berdoa untuk ke-6 pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia, kami juga berdoa untuk pelayan PAPT, BPPJ, kami juga berdoa untuk karyawan kantor kostor. Biarlah Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan memampukan kami dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan juga Tuhan memberkati keluarga yang terus mensupport dan mendukung kami. Kami juga menyerahkan pergumulan kami sebagai gereja. Kami bersyukur karena perbaikan plafon gedung gereja boleh berjalan dan telah selesai, dan Tuhan telah memperlengkapi kami juga secara finansial sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi. Kami juga bersyukur untuk segala campur tangan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan pelayanan kami di jemaat-Mu ini Tuhan. Meskipun di masa-masa pandemi, tapi kesetiaan kami untuk bersekutu, untuk melayani tidak menjadi lemah. Dan biarlah Tuhan tetap terus menguatkan harap iman percaya kami kepadamu, untuk kami tetap terus setia dalam melaksanakan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan kami bersama. Kami juga menyerahkan kehidupan warga jemaat Tuhan. Engkau menilai kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Tuhan memberkati kami Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup kami, apapun itu, Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan dan masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami. Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga mau mendoakan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, dan terus membutuhkan pemulihan kesehatan dari Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan secara khusus kami mau mendoakan untuk Ibu Ina Wasnaya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati dalam proses pemulihan. Tuhan tetap terus bekerja untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan baginya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tetap terus memberikan semangat dan kekuatan. Tuhan juga memberkati obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan juga memberkati untuk pelayanan keluarga yang diberikan, agar semuanya itu boleh menjadi sarana kesembuhan bagi Ibu Ina, terlebih kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk campur tangan dan apa yang telah dilakukan Tuhan bagi saudara Teti Porung yang masih dalam proses pemulihan, kemajuan untuk kondisi kesehatannya, semuanya itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan tetap terus bekerja
memulihkan dan menyembuhkan ia secara sempurna, dan Tuhan terus memberkati upaya-upaya medis yang dilakukan dan dijalani. Kiranya lewat semuanya itu Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Tidak ada yang mustahil. Biarlah Tuhan tetap menguatkan ia bersama dengan keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Anita Kansil, ibu dari Saudara Silia Napitupulu. Biarlah Tuhan juga memberkati Ibu Anita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, bahkan dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan memberkati pemeriksaan medis, perawatan yang sedang dijalani, bahkan obat-obat yang dikonsumsi, agar semuanya itu boleh memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kesehatan baginya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mungkin jemaat Tuhan yang sakit, yang kami tidak tahu, Tuhan juga melawat, Tuhan menilik, Tuhan juga memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan fisik, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan, terlebih kekuatan iman. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam aktivitas kehidupan setiap hari, berikan sukacita, damai sejahtera. Terlebih di masa-masa pandemi, biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami semua. Bagi jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan terus memberikan kekuatan penghiburan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat dengan banyak hal dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, secara khusus untuk keluarga-keluarga dalam minggu berjalan ini. Kami mau berdoa untuk keluarga Nyonya Venistal Dendeng, keluarga Kelly Wasnaya di sektor 1, keluarga Bapak Yakub J. Melisa, keluarga Bapak Hengki Suprawiro di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dan juga dalam kehidupan setiap harinya. Tuhan menolong dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dan apa yang menjadi pengharapan dan kerinduan mereka, Tuhan juga campur tangan dan memberkati. Kami juga mau bersyukur bersama jemaat-Mu yang bersyukur dan bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk Bapak Sami Ransun, untuk Bapak Charles Immanuel Tomikos, untuk Lemuel William Rufinson. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang bersyukur, bersuka cita karena hari ulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga memberkati dengan hikmat bijaksana agar dimampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus diemban dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, juga dalam pendidikan dan pertumbuhan. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan yang terbaik. Engkau juga menolong dalam berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi, bahkan apa yang menjadi pengharapan-pengharapan, Tuhan juga campur tangan dan memberikan yang terbaik. Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bahkan sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, Tuhan memberkati agar semuanya itu boleh menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara dan Tuhan menyertai kami, terlebih di masa-masa pandemi. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup melindungi kami, dan biarlah Tuhan juga memberkati segala upaya-upaya baik yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah kehadiran kami juga senantiasa menjadi berkat. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan negara dan bangsa kami, pemerintah negara dan bangsa kami, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati, Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan agar pemerintah negara dan bangsa kami dalam menanggulangi berbagai krisis dan persoalan dalam kehidupan berbangsa di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan kesehatan. Tuhan juga campur tangan dan menolong. Terlebih juga dalam menanggulangi dan menangani pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan tetap campur tangan dan memberikan yang terbaik. Kami juga tetap
menyerahkan segala upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan juga campur tangan program vaksinasi yang sedang dijalankan, PPKM yang terus berlanjut. Tuhan, Engkau memberkati semuanya itu. Dan kami yakin dengan kuasa-Mu bahwa pandemi ini akan berakhir. Kami juga tetap menyerahkan masyarakat yang terpapar, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang menjalani isolasi mandiri. Tuhan juga campur tangan dan memberkati, memberikan kesembuhan. Kami juga tetap mendoakan untuk tenaga kesehatan dan relawan-relawan yang masih terus bekerja untuk pasien COVID sampai saat ini. Tuhan juga campur tangan dan memberkati. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, anak-anak yatim piatu, janda duda, mereka korban bencana alam, korban ketidakadilan, mereka yang menderita dalam segala bentuk penderitaan yang ada di dunia ini. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan juga mau pakai kami anak-anak Tuhan untuk kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, lewat perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil di Indonesia, kami juga mau menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan secara khusus di Indonesia dalam kesatuan kesaksian kami akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan berkati, jauhkan kami dari perpecahan, dan biarlah kami saling menghargai dan kami boleh saling menjaga dan memelihara ajaran Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Agar kami sebagai jemaat Tuhan senantiasa berpegang teguh pada keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Kami semua yang sudah mengambil bagian untuk melayani, Tuhan memberkati. Dan kami menyerahkan kehidupan kami hari ini Tuhan, bahkan ke depannya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa, syukur, dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1. Teologia dan Persidangan Gerejawi. Ibadah Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Ibadah ini menggunakan tata ibadah Gereja Banua Niha Kirisho Protestan BNKP, dan dikirimkan anggur dan roti perjamuan serta amplop persembahan khusus perjamuan kudus di masing-masing keluarga. Mohon menjadi perhatian jemaat. Ibadah keluarga gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB, bertempat di keluarga Nyonya Mary Dendeng Tama, secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Pendeta Yeti Manopo, Liturgos Penatua Nyonya Foni Kusarianto Kansil, Diaken Rudi Brevi Porum, Organis Saudari
Prima Widiani, pemandu lagu Saudara Michelle, penata layanan Meltia Modua, Ibu Nancy Porung. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 07.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dan ibadah Pelkat PA tersebut. Pelayan firman Kak Dida Devina, liturgos Kak Delvi Dendeng, penata layanan multimedia Kak Ella Tumingas. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Dwi Winarni, penata layanan multimedia Kak Tara Sopailewakan, pengurus bertugas Kak Yulia Wiyaksono. Taruna berdoa pembukaan Esher Budiman, persembahan Isi Puspito. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan PKP akan diadakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Ibu Mutia Yunus Tatipata secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Tanjung A. Sangkai, liturgos Ibu Fian Sumanjunta, prokantor Ibu Delvi Dendeng. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Ibadah Persekutuan Kaum Bapak PKB akan diadakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Bapak Rehanto O. Lumingas secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Diaken Rudi Brevi Porung, liturgos Bapak Harun Nenggolan. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB melalui media Zoom. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak, Ibu, Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengutusan dan berkat. Jemaat, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.